Selamat pagi, Oma, Opa, Opung, Eyang, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Walaupun mungkin saat ini kita telah dipenuhi rasa kebosanan, rindu untuk bertemu secara langsung, bersenda gurau, dan saling berbagi cerita dengan sesama teman, secara khusus dalam persekutuan sesama lansia. Kita masih bisa dipertemukan secara tidak langsung, namun dalam waktu bersamaan melalui jaringan internet, melalui fasilitas Zoom seperti saat ini. Bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita bersama menjaga hati dan pikiran kita di tengah-tengah rasa bosan untuk tetap berpikir positif bahwa kita berdiam diri di rumah agar terhindar dari risiko terpapar virus corona, supaya pada saatnya nanti ketika waktunya tiba kita dapat bertemu satu dengan yang lain, melepas rasa rindu yang sudah sedemikian kita rasakan bersama. Semoga ketika kita di rumah juga kita dapat tetap merasakan kehangatan bersama keluarga kita, anak dan para cucu. Tetap berpikir positif bahwa Tuhan saat ini menginginkan kita untuk dapat saling berbagi tawa dan canda dengan keluarga yang kita miliki, dengan para cucu yang telah dikaruniakan Tuhan, kepada para oma dan opa, di mana pada saat normal itu adalah suatu hal yang sangat sulit kita dapatkan karena waktu anak-anak kita sibuk dengan pekerjaannya dan para cucu menghabiskan waktunya di sekolah dan bermain di luar rumah. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah bersama yang dilaksanakan oleh Komisi Usia Lanjut dengan tema perbuatan kasih. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Budiningrum Sani Nurwidya. Kiranya mata hati kita dapat dibukakan untuk dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan bersama kita saat ini. Selamat beribadah. Mari para opa dan opa, sebelum kita mulai beribadah, kita akan berdoa bersama. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan pada kami semua, terutama pada semua orang tua kami yang bersama saat ini. Kami mengucap syukur bahwa di tengah pandemi COVID yang masih berlangsung di sekitar kami saat ini, kami masih dapat bertemu satu dengan yang lain melalui ibadah online, sekalipun kami dibatasi oleh tembok-tembok rumah kami masing-masing. Tapi kami masih bisa bertatap muka dan bertegur sapa, sekedar melepas kerinduan kami untuk saling berpeluk cium seperti sebelum pandemi ini terjadi. Kami bersyukur dalam keberadaan kami masing-masing saat ini, karena sebagaimana kami ada, itu adalah karena pemeliharaan Tuhan pada kami masing-masing. Bapak, kiranya saat ini mau membuka mata hati kami agar kami dapat melihat dan merasakan kehadiran-Mu bersama kami dalam ibadah pada hari ini, serta menyapa kami dalam firman yang akan kami dengar melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Sani. Biarlah kiranya fasilitas internet yang kami pakai saat ini juga bisa berjalan dengan baik. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, agar kami layak untuk hadir di hadirat-Mu. Biarlah kami tetap bersemangat dan bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya melalui satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi bersama dari PKJ nomor 219, Di Saat Ini Kuangkat Tembang.
Ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Pada hari ini kita akan membacakan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Selamat pagi Oma Opa dan saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari,
hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal dan yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan kita. Kiranya berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dengan setia dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi Oma Opa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa pada saat ini dalam ibadah Komisi Usia Lanjut. Betapa bahagianya kita ketika kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Siapa yang tidak senang ketika kita merasakan kasih? Ada satu buah peristiwa di mana saat itu ada seorang anak kecil sedang makan bersama dengan keluarganya, dan saat mereka sedang makan, ada pedagang kerupuk datang menghampiri. Pedagang ini biasa datang ke rumah makan tersebut untuk menawarkan jajanan yang ia jual. Lalu kemudian anak ini berkata dengan polosnya kepada orang tuanya, ibunya khususnya yang mendampingi dia, Pak, saya mau beli kerupuknya. Padahal ibunya dan keluarganya yang lain, ayahnya juga saudara-saudaranya saat itu sedang diam saja, tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba anak kecil ini mengatakan, Pak, saya mau beli kerupuknya. Lalu ibunya menyampaikan kepada anak ini, mau beli berapa? Kan kita banyak kerupuk. Kita juga sedang makan di sini. Lalu anak itu mengatakan sebuah pernyataan, aku mau beli kerupuknya semua karena kasihan. Bapaknya udah tua, sudah lansia. Aku mau beli saja semuanya supaya bapaknya bisa segera pulang. Ibunya terkejut. Lalu kemudian dia ingin mengajarkan memang kepada anaknya untuk selalu berbuat kebaikan. Tapi peristiwa pada saat itu di luar dari ekspektasinya atau perkiraannya. Namun karena sudah terbiasa untuk diajarkan berbuat baik, anak itu tetap bilang, Mama, tolong berikan uangnya. Aku mau beli kerupuk si bapak itu, biar cepat pulang, kasihan. Lalu kemudian ibu itu mengambil uang. Berapa, Pak, kerupuknya? Oh, ini ada 10 kantong.
dan satu kerupuk harganya 20.000. Satu kantong harganya 20.000. Jadi totalnya 200.000, Bu. Oh, oke. Ini, Pak. Lalu dia memberikan uang 200.000 rupiah kepada si bapak. Si anak yang ikut mendampingi dalam membayar itu lalu mengatakan, "Mama, segitu kurang. Coba berikan lagi semua yang warna merah dari dompet Mama." Mamanya terkaget, lalu kemudian melihat ke dalam dompetnya. "Ini semua?" "Iya, semua. Bapak ini kasihan, Mama. Dia sudah tua, pasti butuh banyak uang." Anak usia 5 tahun tersebut membuat kaget ibunya. Namun sekali lagi ibunya ingin mengajarkan anak ini berbuat baik. Lalu akhirnya seluruh uang ratusan ribu yang ada di dompetnya diberikan kepada si bapak tersebut. Si bapak tersebut cukup kaget dan sempat menolak, mengatakan, "Tidak usah, cukup saja 200.000. Saya sudah punya keuntungan." Tapi si anak memaksa. "Sudah, ambil saja, Pak. Itu dari mama saya. Mama saya baik kan?" Lalu sang mama tetap memaksa. "Sudah, Pak, diambil saja. Kasihan kalau anak saya nanti melihat hatinya tidak nyaman, lalu terbawa tidur bahwa dia belum berhasil berbuat kebaikan." Intinya seperti itu. Lalu kemudian si bapak menerima sambil mengangguk-ngangguk dan tanpa terasa air matanya menetes. Dia mengatakan kepada si anak ini bahwa ia berterima kasih setelah membeli kerupuk-kerupuknya. Dan anak ini menyahut, "Ya, Pak, pulangnya hati-hati ya, semoga sehat-sehat." Anak usia 5 tahun paham bagaimana harus berbuat kebaikan dan sopan santun. Lalu kemudian 10 kantong kerupuk itu telah diterima oleh ibunya. Lalu ibunya bertanya, "Lalu sekarang 10 kantong ini mau diberikan kepada siapa? Apa mau dibawa pulang?" "Oh enggak, Mama. Ayo, Mama tolong gendong aku," katanya. Dia sambil membawa 4 kantong kerupuk menuju ke seberang dari restoran tersebut. Di situ ada ibu-ibu dan 3 orang anaknya yang sedang bekerja sebagai pemulung duduk di situ. Lalu kemudian si anak memberikan, "Bu, ini buat ibu. Kalau kebanyakan ibu boleh berbagi dengan yang lain." Anak usia 5 tahun. Dan demikian juga 6 kantong lainnya yang dia bagikan, 3 lainnya dan 3-nya dibawa pulang ke rumah. Oma dan Opa, ternyata ketika kita belajar tentang kasih, tidak memandang usia, tetapi kasih itu adalah bagaimana ketika kita membuka hati kita untuk mau bertekun melakukannya. Anak usia 5 tahun yang perempuan tadi saya ceritakan, itu adalah peristiwa yang sesungguhnya. Saya tidak mengarang. Dan itu terjadi. Ibunya sempat kalang kabut karena tentu bukan uang yang sedikit yang diberikan kepada si bapak. Kalau misalkan berjualan, tentu si bapak itu sudah untung banyak sekali karena ada 10 lembar uang berwarna merah yang diberikan kepada dia. Tetapi saya tidak mau membahas tentang untung dan rugi, tetapi saya mau membahas tentang tindakan anak tersebut yang seharusnya menginspirasi kita, para orang-orang dewasa dan juga oma opa sekalian. Bagaimana berbuat kebaikan jangan separuh-separuh, tetapi sepenuhnya. Mengapa? Karena ternyata kita sudah lebih dahulu menerima kebaikan itu dari Allah. Kita sudah lebih dahulu menerima cinta kasih itu dari Allah karena perbuatan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Siapa dari antara kita yang bisa berbuat kasih lebih tinggi daripada Yesus? Tentu tidak ada. Dari sinilah kita mau belajar bagaimana sesungguhnya Allah menghendaki agar kita bisa melakukan tindakan kasih sepenuhnya, seutuhnya, dan tanpa membeda-bedakan orang. Demikian juga melalui bacaan Injil yang tadi telah saya bacakan, yang kita baca bersama. Bagaimana Yesus mengungkapkan tentang kondisi-kondisi di mana ada orang yang haus, yang lapar,
yang asing, yang telanjang, yang berada di dalam penjara sekalipun. Di sini adalah sebuah gambaran tentang kehidupan manusia yang seringkali mengkotak-kotakkan kondisi orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahwa yang setara dengan saya adalah mereka yang kira-kira kondisinya sama baiknya dengan saya. Seringkali seperti itu. Yesus ingin mengatakan bahwa jangan lagi ada pengkotak-kotakan itu. Ketika ingin berbuat kasih, lakukanlah kepada semua orang. Berikanlah yang terbaik kepada mereka. Karena Yesus telah mati di kayu salib pun tidak berdasarkan dengan mengkotak-kotakkan hanya tertuju kepada orang-orang tertentu. Cinta kasihnya dan damai sejahteranya, keselamatannya ditujukan kepada semua orang. Saya dan juga oma opa sekalian. Dan ragam kasihnya pun kita rasakan sampai dengan detik ini. Oma dan opa, di dalam pemahaman akan keselamatan yang telah Yesus berikan melalui kematiannya di kayu salib, kita diajak untuk menghidupi keselamatan itu yang adalah gratis bagi kita. Kita menerimanya sebagai bentuk anugerah. Kita menerimanya sebagai bentuk wujud cinta kasih Allah kepada kita yang tidak perlu kita bayar dengan uang. Tetapi Allah menginginkan agar kita berkonsentrasi untuk mengerjakan keselamatan kita itu di dalam hidup kita sehari-hari. Apabila kita sadar bahwa tugas panggilan mengerjakan keselamatan itu adalah diri kita dan menjadi identitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita tidak akan segan-segan untuk dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka pada saat ini saya ingin kembali mengingatkan untuk kita sekalian bahwa Allah mengatakan untuk kita melakukan yang terbaik bagi mereka yang seringkali kita anggap hina, mereka yang seringkali kita sisihkan, mereka yang seringkali mendapatkan pengucilan hanya karena kondisi yang sedang mereka alami. Bukankah justru di sini terlihat bagaimana Allah merawat kita dengan begitu baik? Bukankah ini justru terlihat bahwa Allah memberikan kita untuk kita dapat juga berlaku yang baik kepada sesama kita? Marilah kita juga mengingat bahwa kita dahulu adalah orang yang hina. Kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Tetapi karena cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita, Allah memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu memberikan putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Sudah sepatutnya kita mengingat itu dengan rasa syukur kita. Sudah sepatutnya kita mengingat itu dengan komitmen yang lebih dalam lagi untuk melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Lalu, apakah kaum usia lanjut tidak bisa berbuat kasih? Tentu bisa. Saya mengingat kepada peristiwa banjir beberapa waktu yang lalu, bukan awal tahun, tapi beberapa waktu yang lalu. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang kesusahan dikarenakan banjir yang melanda. Dan saat itu GKI Jati Asih adalah salah satu tempat yang tidak terkena banjir. Puji Tuhan karena kita boleh dianugerahkan orang-orang baik di sekitar kita. Selain tempat yang memang strategis, itu menjadi salah satu keuntungan yang boleh kita syukuri. Orang-orang yang tidak terkena banjir ini kemudian berinisiatif untuk segera menolong dengan melakukan tindakan bergotong royong menyediakan makanan di dapur umum. Sebagian besar dari para orang yang terlibat aktif di dalam kegiatan dapur umum itu adalah bagian dari Komisi Usia Lanjut. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa kita seringkali melihat kondisi kita sebagai usia lanjut itu dipinggirkan, disingkirkan karena kita dianggap bahwa sudah renta, sudah sakit, sudah kondisinya tidak sehat, jadi udah deh nggak usah repot-repot melayani. Namun disinilah yang sebenarnya harus kita sadari, ketika kita menerima cinta kasih dari Allah itu dan kita sudah
nikmati sampai dengan hari ini, maka kita harus berjuang juga untuk bisa melakukan yang terbaik untuk menghidupi keselamatan itu. Lalu caranya ya bisa bergabung di dalam dapur umum itu. Tapi kalaupun yang tidak bisa bergabung, mereka juga bisa turut menyemangati, walaupun hanya dengan mengetik pesan singkat, walaupun hanya menelpon, itu sudah sungguh berarti. Karena ternyata kepedulian itu bukan melulu soal kehadiran secara fisik, tetapi juga melalui suara, melalui sapaan, kata-kata yang membangun, melalui doa yang dipanjatkan. Itu juga menjadi kekuatan. Lalu sisi yang lain, kaum usia lanjut juga bisa turut ambil bagian untuk menulis sapaan pagi. Mungkin selama ini kita selalu merasa bahwa sapaan pagi itu harus ditulis oleh pendeta atau mereka yang berlatar belakang teologi, sehingga mereka bisa memberikan yang tepat. Tentu saya sepakat dengan hal itu, bahwa mereka yang berlatar belakang teologi atau pendeta itu didukung dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik. Namun dari sini juga saya mau mengatakan bahwa kita tidak bisa mengerucutkan atau mengkotak-kotakan orang-orang tertentu saja yang bisa memberikan sapaan pagi. Sapaan pagi adalah renungan singkat yang dikirimkan setiap pagi untuk mensupport, menyemangati hari-hari kita yang baru. Setiap kita bisa mengambil bagian dengan menuliskan sapaan pagi itu, lalu kemudian dikirimkan ke majelis jemaat melalui hotline-nya, dan kemudian nanti akan diteruskan kepada seluruh umat yang lain. Tentunya kita mencoba untuk menuliskan renungan-renungan yang sesuai dengan ajaran yang tepat, sesuai dengan refleksi yang tepat. Seringkali ada yang kurang berani, tetapi bolehlah kapan-kapan kita coba. Selain menuliskan sapaan pagi, selain hadir untuk memberikan dukungan melalui doa ataupun telepon ataupun pesan singkat, masih banyak hal lainnya. Dengan oma opa tetap berada di rumah juga, itu merupakan sebuah bentuk kasih yang diberikan kepada kami, orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan untuk anggota keluarga oma opa sekalian, bahkan untuk negara ini. Kita masih harus berjuang dengan pandemi ini. Menjaga kesehatan kita itu juga salah satu wujud kasih terhadap diri kita, karena kita mencoba menghidupi kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan baik, yaitu dengan menjaga kesehatan. Maka oma opa, setiap perbuatan kasih yang menghadirkan damai sejahtera, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan keakraban, yang menghadirkan tawa, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan keluarga, itu adalah hal-hal yang baik, karena Allah menghendaki agar kita bisa menghidupi shalom di tengah-tengah dunia ini. Maka panggilan itu adalah ditujukan untuk kita semua dengan cara apapun yang tentunya Tuhan tunjukkan. Melalui firman yang kita dengarkan pada hari ini, kita mau belajar banyak hal. Yang pertama, kasih ditujukan untuk semua pribadi. Seperti Tuhan yang telah mati di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, mati untuk semua orang. Semua orang menerima cinta kasih-Nya. Namun kemudian kita perlu merespon keselamatan itu dengan menghidupi kasih itu di dalam kehidupan kita, yaitu dengan berbagi kasih dengan sesama, berbagi kepedulian, berbagi perhatian, damai sejahtera, tindakan-tindakan yang mendatangkan kehidupan dan damai sejahtera itu di tengah-tengah dunia ini. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita pun juga harus memberikan yang terbaik dari hidup kita, dari bagian diri kita. Apa itu? Apa saja bisa kita lakukan? Apa saja bisa kita kerjakan? Sekecil apapun itu, ketika itu kita kerjakan dengan cinta kasih, tentunya akan membawa makna tersendiri bagi kita, orang-orang yang merasakannya. Kiranya kita tetap memiliki semangat, dan Tuhan boleh menolong kita untuk kita boleh terus dipakai menjadi berkat bagi semua orang, menjadi pribadi yang diperlengkapi, yang diberikan kekuatan dan hikmat serta kebijaksanaan untuk bisa
menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi dan mencintai kami, di tengah kelemahan tubuh yang kami alami pada saat ini, kami sadar dan berterima kasih serta bersyukur atas perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Berkatilah kami Tuhan sebagai kaum usia lanjut yang seringkali mulai mengeluh tentang anggota tubuh yang sudah sakit ataupun mengalami lemah. Seringkali kami tidak mengucap syukur dan lupa bahwa Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam hidup kami, kesempatan kami untuk menjadi pribadi yang terbaik, dan itu telah kami lalui. Berkatilah kami Tuhan pada saat ini di dalam masa-masa kami yang harus menerima kenyataan untuk tetap berada di rumah saja. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh berbijaksana di dalam mempergunakan hari-hari kami agar seturut dengan kehendak-Mu semata. Ya Tuhan Allah Bapa kami pada saat ini ingin berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami di dalam masa-masa sulit mereka. Di antaranya kami boleh mengingat untuk Oma Ana de Vretes di dalam masa berdukanya, masa berkabungnya harus kehilangan orang terkasih, yaitu almarhum Opa Yopi de Vretes. Kiranya Tuhan mampukan agar Oma Ana boleh bangkit kembali dan kembali melayani Tuhan dengan dirinya sepenuh hatinya dengan rasa syukur karena ia masih boleh merasakan penyertaan Tuhan. Berkatilah untuk keluarga yang mendampingi, kiranya diberikan kesatuan hati sehingga menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa mengingat untuk Opa Edi Mulyono, untuk Bapak Everton Kahu, untuk Bapak dan Ibu Sihite, bersama dengan Dr. David, Dr. Aurelia, anak Asa, anak Tru, dan seluruh anggota keluarganya. Kiranya Tuhan boleh jaga dan sertai mereka selalu di dalam masa-masa sulit saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk Ibu Lorenza Dino, untuk Ibu Keti Wodi, untuk Ibu Retno Taloga, untuk Ibu Tias, Ibu Ayu, Ibu Indah, Ibu Esther,
Opung Teominar Silaban, Opung Kevin Boru, Ibunda dari Penatu Alas Matobing, dan juga setiap saudara-saudara kami yang saat ini mengerang akan kesakitan pada tubuh mereka dan memohon kesembuhan daripadamu ya Bapa. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesembuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka guna menjalani proses kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki kondisi yang prima. Kami juga berdoa Tuhan di dalam pergumulan pada saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kami mengingat untuk anak, mantu, dan juga cucu-cucu kami di dalam kesulitan mereka. Kiranya Tuhan Kau boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kasih sayang-Mu Tuhan, supaya mereka boleh terus berpengharapan dan menerima damai sejahtera daripadamu saja. Kami juga berdoa dan mengingat untuk gereja kami terkasih GKI Jati Asih, mana kami harus terus berusaha berhikmat dan berbijaksana di dalam mempertimbangkan kehidupan persekutuan kami yang akan beribadah di gedung gereja. Tuhan berkati kiranya setiap para pelayan-Mu yang bertugas di dalamnya boleh berhikmat di dalam Tuhan semata, bukan dikejar-kejar akan hawa nafsu untuk cepat-cepat beribadah di gedung gereja, melainkan sungguh mempertimbangkan sebaik mungkin mengenai setiap aspek yang dibutuhkan. Kami ingin bersama turut membantu bangsa Indonesia di dalam menekan angka untuk setiap orang yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat. Cukupkanlah juga kebutuhan gereja-Mu yang tetap harus ada ini Tuhan. Tolonglah ya Bapa setiap pergumulan dari kami pribadi lepas pribadi ataupun secara lembaga. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memampukan, agar kami dapat hidup sebagai persekutuan tubuh Kristus yang saling menopang, yang saling menguatkan. Kami juga mengingat untuk negara Indonesia terkasih di dalam perjuangannya untuk melawan pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan agar pandemi saat ini tidak menjadi sebuah bahan untuk tunggangan politik yang malah memperkeruh suasana. Kami mohon ya Bapa, kiranya para pemerintah juga dapat berhikmat dan berbijaksana sehingga mereka dapat mempergunakan posisi atau jabatan mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ya Bapa. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Sembari kami juga mengingat untuk setiap orang yang menerima berkat kasih karunia dari Tuhan dengan pertambahan usia pada diri mereka Tuhan. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan juga menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh daripada sempurna ini, kami akan tutup dengan menaikkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa penutup kita dan kita juga mengarahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, ibadah kami pada saat ini telah usai. Tetapi kami sadar bahwa kehidupan kami adalah sebuah ibadah sejati yang kami persembahkan untuk Tuhan. Maka sudah sepatutnya kami melakukan apa yang telah kami dengarkan, yaitu firman yang menjadi pandu dan rema dalam hidup kami. Berikan kami semangat, berikan kami kekuatan, sehingga ketika kami merasa lemah, kami boleh tetap memberlakukan kasih di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap aktivitas yang kami kerjakan, kiranya kami dalam lindungan Tuhan selalu. Dan kami mengarahkan berkat, mengarahkan hati kami kepada Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.